Oke, masih ada beberapa yang ambil minum. Oke. Tak apa-apa. Sambil nunggu, sambil aku share screen dulu aja ya. Sudah kelihatan kan ya whiteboard Bu Kiki? Sudah, Bu. Kelihatan? Oke. Karena kemarin aku belum update nih. Ternyata dia lama banget ke ininya, ke detect-nya. Oke, sudah jam 8 kita mulai ya. Jadi nanti aku akan mulai dari review enzim karena materi metabolisme itu diawali dengan enzim. Nah, gimana caranya? Bu Kiki akan tunjuk berdasarkan daftar hadir yang aku punya nih. Bu Kiki sambil pegang daftar hadir, tapi ya kalau misalkan dari atas tenang aja absennya masih bawah misalkan, atau enggak absen yang bawah, ya mulai dari bawah pasti nanti yang atas lemak. Enggak, aku akan random atas, tengah, bawah, kemudian ke tengah lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi supaya walaupun tetap berdasarkan nomor absen, cuman semua mendapat kesempatan, bukan yang pasti belakangan nih karena nomornya absennya nomor belakangan, atau pasti duluan nih karena nomornya nomor awal-awal. Nggak mesti kayak gitu ya. Pertama kita awal dulu dari enzim. Enzim itu sebentar. Enzim itu punya ciri apa? Coba sebutkan, Nala. Ciri enzim itu dia biokatalisator. Wait. Aku tulis dulu. Enzim adalah biokatalisator. Artinya biokatalisator apa, Nal? Jadi dia kan kayak bertindak sebagai katalis yang mempercepat reaksi gitu. Tapi bio berarti artinya dalam makhluk hidup. Dia berperan sebagai pemercepat reaksi atau yang mempercepat reaksi, tapi terjadinya di dalam sel hidup, di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam organisme hidup. Ya, kemudian ciri yang berikutnya, Alvan. Sifat enzim yang bentar, Bu. Nah, kalau pas aku tanya dipanggil 3 kali, Bu Kiki skip ya, berarti ya. Jadi langsung. Jangan takut kemudian, aduh mana tombol unmute-nya. Langsung aja pencet space. Ayo, apa, Van? Jangan lama-lama. Sebagai protein ya, Bu? Dia adalah protein. Oke. Kemudian ciri selanjutnya, Aza. Reversible. Reversible. Apa Bisa itu reversible? Bisa bolak-balik. Bisa bekerja bolak-balik. Lanjut, Andika. Reusable, Bu. Bisa digunakan berulang. Bisa digunakan berulang kali. Yafi, tambahin. Enzim bisa rusak oleh panas, Bu, atau dinaturasi. Rusak oleh panas. Tambahkan kembali, Rashid.
Diperlukannya dalam jumlah sedikit. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Tambahkan, kemudian Riza, Kerjanya dipengaruhi lingkungan ya, Bu? dipengaruhi oleh lingkungan, benar. Dipengaruhi oleh lingkungan, tambahkan lagi Sanya, Kerjanya spesifik ya, Bu. dia spesifik. Spesifik, tambahkan lagi Farel. Nggak ikut reaksi, Bu. Ya, tidak ikut dalam reaksi. Mestinya itu tersebut di awal-awal, but that's okay. Tidak ikut dalam reaksi. Kenapa mestinya disebut di awal? Karena dari poin tidak ikut dalam reaksi, nyambung tuh. Oh, karena dia nggak ikut dalam reaksi, maka dia diperlukannya dalam jumlah sedikit aja. Maka dia bisa digunakan berulang kali. Maka dia bisa dipakai berulang kali sampai pada akhirnya mungkin dia rusak oleh lingkungan, rusak oleh panas, rusak oleh kondisi pH yang tidak sesuai gitu ya. Ciri-ciri enzim ini merupakan salah satu poin yang termasuk ke dalam SKL. Apa itu SKL? Standar kompetensi lulusan. Maka selalu akan ada soal yang menanyakan apa ciri-ciri enzim, atau di antara pilihan berikut ini mana yang merupakan ciri enzim, atau mana yang bukan merupakan ciri enzim. Selalu di setiap ujian sekolah kelas 12, mau sekolah kita, mau sekolah SMA lainnya, selalu ada soal mengenai ciri enzim. Kenapa? Karena ini adalah menjadi salah satu nomor di poin indikator atau standar kompetensi lulusan. Jadi kalian mesti tahu nih, nggak boleh lupa nih. Kenapa Bu Kiki ngulang lagi biokatalisator, enzim adalah protein, bisa kerja bolak-balik. Kemudian dia tidak ikut dalam reaksi dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena di antara sekian banyak cirinya enzim ini pasti nanti akan jadi satu nomor di soal ujian sekolah. Pasti akan jadi satu nomor di tryout yang kaitannya adalah tes SKL, termasuk dengan yang tes SKL yang akan kalian jalankan di tanggal 20 nanti, sampai tanggal 24. Ya, ciri enzim pasti masuk, kasih keterangan, kasih tanda di bukunya, kasih sticky notes, kasih garis bawah, atau mungkin kalian pisahin catatannya yang termasuk ke dalam soal yang pasti akan keluar. Satu, dia itu adalah pasti akan ada ciri-ciri enzim. Ya, ciri-ciri enzim ini yang tadi yang dikumpulkan sama teman-teman kalian yang sudah bantu jawab. Kemudian selain ciri-ciri enzim, aku akan beralih ke komponen yang kedua dari enzim, yaitu struktur enzim. Struktur enzim. Wah, aku kurang geser. Di sini udah ada tulisan glikolisis nih. Nggak apa-apa. Struktur enzim. Nah, coba sekarang untuk struktur enzim tadi terakhir siapa ya? Oh, Farel. Berarti sekarang Arsyad. Arsyad ada. Oh iya, Bu. Iya, oke. Tentang struktur enzim, apa yang Arsyad ingat? Disebut apoenzim, Bu. Oke, ada istilah apoenzim. Bolehlah. Apoenzim itu apa, Nak? Mau buka saya bagian itu. Hah? Putus-putus, Nak. Arsyad. Terus protein, Bu. Apoenzim adalah komponen
protein yang harus ada di enzim. Karena enzim adalah protein, maka protein kalau misalkan dia membentuk enzim namanya apa sih? Apoenzim. Maksudnya kayak gitu, ya. Tambahkan masih mengenai struktur. Anaya, Syafina Naya, Ya, Bu. tambahin. Kita masih ngomongin struktur enzim. Masih banyak yang bisa diomongin dari struktur enzim. Apalagi? Apa bagian yang Naya tahu dari struktur enzim? Nah, Ada enzim yang butuh komponen yang non protein namanya komponen non proteinnya namanya apa? koenzim. Koenzim. Ada koenzim. Koenzim adalah komponen yang bukan protein. Bukan protein itu non protein. Nah, kemudian lanjutkan ke Tutu Nadira Zahra. Holoenzim, Bu. Apa itu holoenzim? Enzim yang terikat dengan koenzim. Kalau dia kerjanya ada apoenzim dan koenzim, maka dia namanya holoenzim. Oke, kita masih belum nyebutin struktur enzim yang basic banget nih, yang dasar-dasar banget. Coba ke siapa di atas? Sachi. Ada active site ya, Bu. Ada sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim adalah apa, Ci? Daerah tertentu dari molekul enzim yang berikatan sama substratnya, Bu. Dia akan berikatan dengan substrat yang akan berinteraksi langsung sama substratnya. Kemudian lanjut ke tadi Naya Sekar. Bentuk dari sisi aktif dan juga enzim sebelum dan sesudah reaksi tetap sama, Bu. Ya, karena enzim nggak ikut dalam reaksi kan. Berarti enzim bentuk before and after-nya sama. Kita belum nyebut substrat itu apa, kemudian produk itu apa. Lanjut ke tengah tadi Tutu Darin, ya benar, Darin. Darin ada? Iya, Bu. Apalagi struktur enzim yang belum tersebutkan di layar? Substrat. Ya, apa itu substrat? Substrat itu dia kayak bahan untuk yang bakal diubah jadi produknya gitu. Terus dia itu diubahnya sama enzimnya. Berarti substrat adalah senyawa atau molekul yang akan direaksikan dengan bantuan enzim. Dengan bantuan enzim. Kemudian ke atas, Dama, tambahin Dam. Produk, Bu. Produk itu apa, Dam? Bahan baru yang dibentuk hasil reaksi. Produk itu adalah hasil reaksinya. Produk hasil reaksi. Kemudian satu lagi belum tersebut, coba Rizka Afan. Iya, Bu. Tambahin. Enzim banyaknya ukurannya lebih besar dari substratnya. Ya, lalu kalau udah ada substrat, ada enzim, sebelum dia jadi produk, dia membentuk apa dulu? Kalau di bagian gambar-gambar, dia posisinya di tengah. Ketika dia udah nempel antara enzim sama substrat, namanya apa? Kompleks, ya, Bu. Yes, kompleks apa? Kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat atau KES. Kompleks enzim substrat adalah ketika substrat
itu udah masuk ke dalam sisi aktifnya si enzim. Kemudian ketika enzimnya lagi kerja, mempercepat reaksi, si substratnya mau diubah jadi apapun, mau dipecah, mau digabung, mau diubah bentuknya, maka dia mesti nempel dulu di sisi aktif enzim. Menempelnya substrat di sisi aktif enzim akan membentuk kompleks enzim substrat atau KES. Itu struktur enzimnya ya, mulai dari ada substrat, ada produk, ada pembentukan kompleks enzim substrat, kemudian ada strukturnya apoenzim, koenzim, dan holoenzim. Lanjut, kita ke sebelah sini deh, karena sebelah kanannya ada tulisan metabolisme, katabolisme. Kita ke sini, aku geser lagi. Oke. Let's nyambungnya ke sini, kita akan bahas mengenai cara kerja enzim. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim, coba, Danika. Ya, Bu. Enzim adalah pemercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Dia bisa mempercepat reaksi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan, menurunkan. Jangan melalui, aneh amat kalimatnya. Dengan menurunkan energi aktivasi. Kemudian, Naya, apa itu energi aktivasi, Nay? Energi yang diperlukan untuk reaksi. Energi aktivasi adalah? Tadi nggak kedengaran ya, Bu? Putus-putus, nak. Energi yang diperlukan untuk reaksi. Energi yang diperlukan untuk Untuk reaksi. Untuk apa reaksi? Untuk memulai reaksi. Untuk memulai reaksi. Nah, untuk memulai reaksi itu butuh energi aktivasi. Mau ada enzim, mau nggak ada enzim, pasti dia ada yang namanya energi aktivasi di setiap reaksi. Keuntungan ada enzim adalah enzim bisa mengecilkan pemakaian atau menurunkan kebutuhan energi aktivasi. Jadi reaksinya bisa segera dimulai. Kalau reaksinya bisa segera dimulai, maka dia bisa segera diselesaikan. Kalau nggak ada enzim, apakah dia nggak jalan? Bisa aja jalan, tapi lama banget. Kenapa? Karena dia ngumpulin dulu buat energi aktivasinya. Jadi keburu nanti selnya kolaps karena nunggu reaksinya nggak jadi-jadi karena nggak ada enzim. Maksudnya kayak gitu ya. Kemudian teori cara kerja enzim ada 2. Coba sebutkan yang pertama ada apa, Dewa? Ini Bu, lock and key, gembok Lock dan and kunci. key atau teori gembok dan kunci. Lock and key teori artinya apa nih? Maaf Bu, kenapa Bu? Artinya apa? Serat kayak substrat yang sesuai yang dapat masuk ke sisi aktif enzim. Berarti enzim Bekerja secara spesifik. Enzim dan substrat pasangannya udah spesifik. Nggak boleh beda ukuran, beda bentuk, atau beda yang lain-lainnya. Teori yang kedua, cobain Kak. Teori Indus-Fit, Bu. Indus-Fit teori itu artinya apa? Enzimnya fleksibel gitu, bisa ngikut. Enzim menyesuaikan dengan substrat.
ya. Tapi even dia dibilang menyesuaikan dengan substrat bukan berarti bentuknya beda banget. Enggak. Bentuknya tetap sama, cuman mungkin ukurannya lebih kecil atau dia mungkin sedikit lebih besar atau mungkin sedikit harus ada dilonggarin supaya substratnya muat membentuk kompleks enzim substrat gitu ya. Intinya sebenarnya sama, mereka spesifik. Cuman yang lebih fleksibel itu adalah yang induced fit. Kalau yang lock and key teori sama banget, mau dalam hal ukuran, mau dalam bentuk, kalau dia nggak bisa diterima sama sisi aktif enzim karena ukurannya lebih besar, ya berarti bukan. Kita lebih strict kalau yang pakai teori lock and key. Kalau yang induced fit, yang penting bentuknya sama. Nanti kalau misalkan enzimnya kurang mengecilkan sedikit, ya tinggal digabungin ikatan kimianya. Kurang dilonggarin, ya tinggal dilepas-lepas ikatan kimianya kayak gitu. Ya, itu cara kerja enzim. Lalu komponen keempat dari enzim adalah pengaruh atau faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor pengaruh kerja enzim. Ya, enzim. Yuk, ada apa aja? Satu, Rafiki. Suhu, Bu. Suhu mempengaruhi kayak gimana, Nak? Kalau suhunya semakin tinggi, enzimnya nanti denaturasi. Tapi kalau suhunya rendah, nanti aktivitas enzimnya melambat. Dia suhu terlalu panas denaturasi, terlalu dingin atau terlalu rendah, dia enzimnya akan terhambat kerjanya. Kemudian yang kedua, Dira. pH-nya. pH gimana, Nak? Kalau misalnya dia pH-nya nggak sesuai ya bukan masalah. Apa? Kalau misalnya pH-nya nggak sesuai. Enzim bekerja sebagian besar dalam kondisi pH yang kayak gimana? Neutral bukan, Bu? Netral. Ya, dia cenderung netral. Kalau misalkan ada nggak sih enzim yang kerja di pH asam? Ada, Bu. Ada nggak sih pH yang kerjanya, ada nggak sih enzim yang kerjanya di pH basa? Ada, Bu. Ada. Nah, itu gimana keterangannya? Berarti harus sesuai sama. Enzim bekerja dengan pH yang sesuai, yang optimum. Kalau tidak berada dalam pH yang sesuainya, maka dia akan terhambat kerjanya, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, tambahkan Naya tadi udah ya. Naila. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi apa? Konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat dan apa, Nay? Enzim. Tambahin yang keempat, Farhan Muhammad. Keempat, aktivator ya, Bu. Zat penggiat. Zat penggiat. Bukan. Inhibitor ya, Bu. Inhibitor atau penghambat enzim. Inhibitor itu terbagi jadi 2. Apa sama apa, Rafa? Ada kompetitif sama non kompetitif. Sebelum ke situ, dibagi 2 inhibitor apa sama apa? Yang
spesifik sama non spesifik ya Bu. Spesifik dan non spesifik. Non spesifik sama spesifik. Hafiz, yang non spesifik artinya apa, Nak? Maksudnya jadi kayak bentuk ini berkaitan sama itu bukan sih Bu yang kayak tadi itu Nggak yang kedengeran kamu ngomong apa tes kan? benar nggak Bu? Agak deketin mikrofonnya, kamu pakai headset kan ya? Iya, nggak ada mikrofonnya Bu headsetnya. Oh, nggak ada, oke. Tadi sekali lagi apa Bu? Aku bahkan gini, Hafiz, aku tahu Hafiz ngomong. Ya, Jadi aku nggak dengar Hafiz ngomong apa. Tes kedengeran nggak? Kalau aku agak kencang dikit ngomongnya Bu. Bentar, Hafiz. Where's my headset ya? Sebentar. Wait. Headsetnya Vivi. Kenapa tidak ada di meja? Ya Allah. Untuk anak-anak yang suaranya pelan banget. Oke. Coba habis ngomong. Tes. Nah, oke. Kedengeran nggak Bu? Yang ya kedengeran. Kalau aku udah pakai ini pasti kedengeran. Yang non spesifik apa, Pis? Non spesifik ini agak berkaitan sama itu bukan sih Bu yang kayak teori tadi itu yang induced berkaitan nggak sih Bu? Jadi kayak inhibitor itu bisa agak-agak fleksibel enzim itu sendiri. Aku cuman agak-agak. Jadi kalau dia disebut non spesifik kalau apa? Kalau belum ngikutin intinya kalau spesifik itu nggak sih Bu kayak benar-benar harus enzim tertentu gitu, jadi ya gimana ya namanya? Kan yang aku tanya yang non spesifik. Oh ya non spesifik ya. Jadi kalau non spesifik itu berarti bisa sama enzim-enzim banyak gitu Bu, jadi kayak umum gitu Bu. Jadi kalau misalkan mau disimpulkan, kapan penghambat itu dikategorikan sebagai kategori yang non spesifik? Itu berarti kayak penghambatnya itu bisa kayak masuk sama enzim-enzim banyak lainnya kan ya Bu. Aku udah sampai kata-kataku sendiri, jadi aku agak bingung cara ngomongnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kayak kan inhibitor kan kayak ceritanya kan menghambat tuh Bu. Dengan cara kayak masuk ke kayak dia kan masuk ke enzim gitu sebelum kayak enzim yang sebelum yang harus substrat yang harusnya masuk gitu kan Bu. Kira-kira. Jadi ya kalau yang non spesifik itu berarti dia bisa masuk ke kayak banyak jenis enzim lah gitu kira-kira. Jadi umum gitu jenisnya. umum, oke. Kemudian boleh tambahin jawabannya Hafiz, Hafiza. Iya Bu, jadi dia berlaku umum, bisa apa namanya? Dia menghambat itu dia menghambatnya bisa di semua jenis enzim. Contohnya kayak suhu gitu ya Bu. Dia bisa kena ke semua enzim, almost semua sih, nggak semua banget. Terus kalau yang non spesifik dia ngapain? Apa bedanya sama yang spesifik? Aditya Seta Dewa. Seta. Ayo Bu. Masih yang non spesifik. Yang non spesifik bedanya masif. Kalau suaranya aku ini. Yuk lanjut. Yang non spesifik masih apa kategori kalau dia mau dimasukkan ke non spesifik? Ika tahu?
Dan yang non spesifik ngalamin denaturasi Contohnya bukan? denaturasi, bolehlah. Kita tambahin Kak. Kalau yang non spesifik tuh bisa merusak ya. Iya, dia merusak ke semua enzim, berlakunya umum. Berarti kalau dia umum, merusak ke semua enzim, contohnya denaturasi, apakah ada bagian tertentu dari enzim yang dia targetin? Ada? Enggak ada ya. Enggak. Kalau yang disebut sebagai non-spesifik, dia nggak punya target tertentu. Nah, di enzim, kalau yang spesifik, dia punya target tertentu untuk dia hambat. Tapi kalau non-spesifik, nggak lihat-lihat tuh. Mau bagian alosteriknya, mau bagian gugus aktifnya, mau bagian bawah enzimnya. Kalau si enzim kena inhibit atau kena penghambatan dari senyawa atau dari sesuatu yang sifatnya non spesifik, maka dia berlakunya umum. Dalam arti apa? Ya udah, mau kena bagian apanya enzim pasti rusak. Nggak peduli dia lihat-lihat bagian apanya enzim, apakah apoenzimnya, apakah koenzimnya, apakah sisi aktifnya, apakah bagian tempat nempelnya si subenzim kena faktor X, X itu bisa suhu atau pH atau yang lainnya, maka dia rusak. Udah, itu. Maka namanya non spesifik. Kalau yang spesifik ada target tertentu yang dihambat sama si inhibitornya. Nah, kalau yang inhibitor non inhibitor spesifik ini maka kebagi jadi dua, ya kan? Inhibitor spesifik terbagi menjadi dua. Hijau aja lah. Apa sama apa? Yang satu coba tolong sebutkan Rian. Rian. Kompetitif, Bu. Ya, ada yang inhibitor kompetitif. Ada yang kedua apa ya? Kompetitif. Yang kedua non-kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Perbedaannya antara inhibitor yang non-kompetitif sama yang kompetitif adalah apa? Coba Adis. Kalau yang kompetitif itu bersaing dengan substrat untuk dapat sisi aktif ya, Bu. Berarti inhibitor nempatin di mana? Inhibitor di sisi aktif. Dia akan menempati sisi aktif enzim. Kalau yang non kompetitif, Kaila? Menempati tempat lain, gugus alosterik. Dia menempati tempat yang dinamakan gugus alosterik. Ke gugus alosterik. Nah, itu Nak bedanya yang spesifik sama yang non spesifik. Kalau yang spesifik dia tahu mau kemana. Oh, mau nempatin sisi aktif. Oh, mau nempatin ke gugus alosterik. Kalau yang non spesifik nggak ngaruh. Mau dia sisi aktif, mau dia bukan sisi aktif, mau dia alosterik atau bukan alosterik, mau dia apoenzimnya atau bukan, ketika ada faktor kayak suhu, kena ke enzim, hampir semua enzim kena suhu yang terlalu tinggi, maka dia akan rusak. Rusaknya mengalami namanya adalah denaturasi. Itu contoh ya. Kalau yang spesifik, dia mesti lihat dulu, oh kalau misalkan dia berebut-rebutan untuk masuk ke dalam sisi aktif enzimnya, maka targetnya adalah sisi aktif enzim. Ada lagi yang non-kompetitif, dia targetnya adalah gugus alosterik. Itu yang menjadi dasar perbedaan antara non-spesifik sama yang spesifik. Apakah dia punya target tertentu untuk menghambat atau enggak? Kalau misalkan dia tidak mesti menempati satu poin tertentu di enzim, maka itu non-spesifik, umum. Bisa di mana aja, bisa kemana aja, bisa berpengaruhnya sama ke semua enzim, rusak oleh panas contohnya. Kalau yang spesifik, dia lihat targetnya apa, sisi aktif atau bukan, alosterik atau bukan. Ketika ada inhibitor kompetitif, tapi kemudian dia nempelnya bukan di sisi aktif, ya nggak akan ngaruh.
Kenapa? Karena bukan itu targetnya. Ketika ada inhibitor non-kompetitif tapi dia tidak menempati gugus alosterik, ya nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena dia nggak ketemu sama targetnya. Gitu ya. Jadi yang non-spesifik sama spesifik itu gampangnya ingetin aja, dia punya target nggak untuk nempatin ke enzim? Kalau nggak punya target, kalau misalkan dia umum banget, ya udah non-spesifik. Kalau misalkan dia harus nempatin titik tertentu, ya berarti itu yang spesifik. Ya, enzim itu doang. Kesannya dikit banget, padahal emang sebenarnya kalau mau dibikin recap, nggak jauh-jauh, ya kurang kecil untuk aku bikin yang tadi. Nah, mulai dari cara kerja enzim, faktor pengaruh kerja enzimnya, kemudian struktur enzim, ada juga ciri-ciri enzim. Ini, nah, mulai dari ciri-ciri, kemudian ke struktur, cara kerja, faktor pengaruh, itu akan terulang-ulang terus, terutama ciri enzim sama cara kerja enzim ya. Cara kerja enzim bisa pakai grafik yang ada perbandingan tinggi kurvanya sama rendah kurvanya, atau berikut ini tabel hasil eksperimen. Kemudian ada ditambahkan air es, ditambahkan larutan HCl, ditambahkan larutan NaOH. Udah tuh kalau udah ditambahin ada suhunya, pH-nya, berarti dia akan ngaruh ke faktor pengaruhnya ke cara kerja enzim. Dilihat laju enzimnya ternyata melambat. Kesimpulannya bagaimana? Ngaruhnya ke antara ini, kerja enzimnya terhambat, dan faktor pengaruh kerja enzim. Yang pasti enzim itu merupakan bagian dari SKL. Pasti akan kalian temuin selalu soalnya. Soal enzim, satu pasti tentang ciri, satunya lagi bisa terkait sama struktur atau cara kerja atau faktor pengaruh kerja enzim atau gabungan ketiganya. Maka ini nanti kalian lihat lagi, kekecilan nggak? Kekecilan ya? Bentar. Ini kalian lihat lagi, kalau tadi kalian ikutin catatannya Bu Kiki, tinggal kalian tandain pakai sticky notes, pakai bookmark, pakai macam-macam supaya bisa kelihatan. Ya, 4 poin doang dari enzim. Ciri, struktur, cara kerja, sama faktor pengaruh kerja enzim. Itu ya. Kita bergeser ke katabolismenya. Kemarin aku udah bikin sebenarnya ini. Nah, ini ya, katabolisme. Katabolisme sama anabolisme itu termasuk ke dalam bagian dari reaksi metabolisme. Sekarang pertama, kita lihat dulu yang katabolisme. Katabolisme definisinya apa ya, Kenes? Reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dia reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Untuk apa dia mengurai senyawa kompleks? Bentar. Mas, mau udah aku tanya ya? Oke, berarti sekarang jawabnya kalian, supaya aku kaliannya aku tambah layarnya. Lalu kalian raise hand ya nak, kalau mau jawab supaya aku tahu siapa yang ngomong. Bentar, wait. Nah, katabolisme reaksi penguraian molekul atau senyawa kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana atau jadi molekul yang lebih sederhana. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Sachi? Buat menghasilkan energi ya, Bu. Buat menghasilkan energi. Kemudian katabolisme dalam hal ini kita akan membicarakannya adalah respirasi. Ada yang respirasi dibagi jadi 2. Ada apa aja contoh respirasi? Aza? Aerob sama anaerob. Aerob sama anaerob. Apa bedanya yang aerob sama aerob dan anaerob? Malah aku yang kebelibet. Alvan?
Anaerob tidak menggunakan oksigen, aerob menggunakan oksigen. Oke, ini tanpa oksigen, ini dengan oksigen gitu ya. Semoga kalian ngerti lambangnya. Kok minus plus Bu? Itu tanpa sama dengan. Oke, lalu yang aerob. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Ada yang mau jawab? Tutu? Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transfer elektron. Ada glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan ETC. Afan, Rizka, glikolisis jadi di mana, Nak? Aku, Bu. Di sitosol. Di sitosol. Substratnya si glikolisis apa, Rafa? Karbon ya, Bu. Substratnya glikolisis apa? Oh, glukosa. Glukosa. Hasilnya dari glikolisis apa, Rian? Hasil dari glikolisis 2 ATP, 2 NADH sama 2 asam pirufat. 2 ATP, 2 NADH, sama 2 asam pirufat. Kenapa ATP-nya cuma 2, Naya? Ibu ini Naya yang mana? Oh iya, Naya yang mana? Naya udah Nakia deh. Karena dipakai buat di reaksinya yang di glikolisis. Dipakainya di dalam tahapan yang namanya fosforilis. Yes, dipakai dalam tahapan fosforilase di langkah nomor 1 sama 3 ya. Kemudian lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif terjadinya di mana, Riza? Mitokondria bukan sih? Yang yakin jawabannya. Di mana? Mitokondria, Bu. Di mitokondria. Substratnya apa, Hafiz? Hafiz? Apa tadi, Bu? Aku skip. Farel, substratnya apa? Pirufat, Bu. Asam pirufat berapa, Nak? 2. 2 asam pirufat. Hasilnya apa, Kika? 2 asetil-CoA sama 2 CO2 sama 2 NADH. Yes. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs terjadinya di mana, Farhan? Mitokondria, Bu. Di mitokondria. Substratnya apa saja? Asetil-CoA. Asetil-koenzim A. Berapa banyak, Nak? 2. 2. Kemudian produknya apa, Nala? Produknya 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO2. Kemudian masuk ke ETC. Di ETC, proses ETC terjadi di mana, Seta? Saya skip, Bu. Skip. Ini aku, oke, ya sudah. Dira, ETC di mana? Dira. Di membran dalam kan? Membran dalam dan ruang antar membran. Iya, membran dalam dan ruang antar membran. Rafiki, proses yang terjadi di ETC, 2 hal pertama apa, Rafiki? Saya skip. Andika? Enzim dehidrogenase mengambil hidrogen dari NADH dan hidrogen mengalami Itu ionisasi. nama prosesnya apa? Cakep. Apa? Kurang tahu saya. Oh, oke. Adis? Dis? Yang dehidrogenasi sama dehidrogenasi. Dan apa yang kedua, Nak? Ionisasi. Ionisasi.
dehidrogenasi apa Naya Safina? Aku mesti nyebutnya Naya Safina berarti. Syafina? Safina? Hidrogennya dilepas ya, Bu? Ini dia lepas H-nya dari NADH, FADH. Ionisasi apa ya, Vi? Ionisasi jadi ada elektronnya masih, Bu? Iya, ada elektron dan H+. H+ atau proton. Kemudian elektronnya kemana, Hafiza? Elektronnya apa namanya? Diloncat-loncatin, di-rotate. Ini dia diloncat-loncatin atau dioper-operin. H+-nya kemana, Sekar? Kemudian itu, Bu. Aduh, maaf, saya lupa. Ke ruang? Di ruang antar membran. Di ruang antar membran. Apa fungsinya H+? Ada yang tahu apa enggak? Apa fungsinya H+? Untuk membentuk H2O, Bu. Iya, dia akan ketemu sama enzimnya namanya apa? Proteinnya namanya apa? Danika? ATP sintase. Dia akan ketemu sama ATP sintase. Buat apa? Supaya dia bisa dipakai untuk menggabungkan ADP dan P jadi ATP. Elektronnya akan diterima sama siapa? Terakhir banget. Sama O2 bukan, Bu? Sama O2. Elektronnya akan ketemu sama O2. O2 perannya adalah akseptor elektron yang paling terakhir. Si elektron ujung-ujungnya mesti ketemu sama O2. Ya, nanti dia ketemu sama O2 digabungin sama H+ jadi H2O. H2O-nya kemudian keluar melalui ekspirasi. Selesai. Ada berapa banyak ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa, Sachi? 36 bukan? 36 ya. Dari ETC-nya sendiri ada berapa ATP, Danika? 34 dari ETC, kemudian 2 dari Krebs, 2 dari glikolisis. 38, kurang 2 pada saat dia pindah dari sitosol ke mitokondria, jadinya 36. Ya, itu katabolisme. Sedikit lagi, cukup kok 14 menit. Fotosintesis, karena dia tidak terlalu banyak. Bentar. Wait. Ini tadi udah katabolisme. Aku gesernya ke samping sini aja kali ya. Oh, ini kosong. Kita ke sini. Alright. Nah, fotosintesis. Fotosintesis terjadinya di mana, Dama? Di klorofil bukan sih, Bu? Bukan, organelnya, Nak. Klorofil adanya di dalam apa? Ayo, Dam, masih buki kita tungguin, Dam. Dam. Bentar, Bu. Kloroplas ya, Bu? Kloroplas. Oke, dia terjadi di organel kloroplas. Terdiri dari 2 tahapan reaksi. Reaksinya apa aja? Tanya. Reaksi terang sama gelap ya, Bu? Reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadinya di mana? Dira? Di tilakoid. Di tilakoid. Reaksi gelap terjadinya di mana? Sachi? Danika? Di stroma. Kemudian
reaksi terang perlunya atau dia membutuhkan apa aja? Ada yang tahu? Langsung sebutin, yuk. Foton, Bu, sama fotolisis. Foton atau cahaya. Kemudian fotolisisnya dia akan memfotolisis air. Maka dia butuh air. Lalu air akan mengalami proses yang namanya fotolisis air. Fotolisis air akan dibentuk jadi bentuk apa aja? Nih, yuk. Nala? Jadi ada elektron sama proton. Itu lagi apa? Sama oksigen. Oksigen. Oksigennya lepas ke udara. Nasibnya elektron sama proton ternyata berbeda. Elektron akan diloncat-loncatin di sepanjang protein pada membran tilakoid. Protonnya, H+-nya masuk ke dalam rongga tilakoid. Hasilnya, apa hasil atau produknya dari reaksi terang? Sebutkan, ada 3. Langsung, yuk. O2, NAD+, O2, ATP. ATP, dan NADPH. Tuh. Sementara kalau reaksi gelap yang terjadi di stroma, dia memerlukannya apa aja? Dia perlu apa sih? Substrat yang mesti datang ke dalam reaksi gelap? Karbon dioksida. Kemudian ada ATP dan ada NADPH. Ada 3 tahap reaksi atau ada 3 reaksi sama aja? Kayla sebutin, Kai, 1. Fiksasi CO2. Fiksasi CO2. 2 tutup. TGA mengalami fosforilasi. Namanya apa tahapan reaksinya? Afan, Rizka? Sintesis G3P. Sintesis G3P. 3. Rizka, Afan, Sanya, yang mana? Langsung sebutin aja, nak. Regenerasi RUBP. Regenerasi RUBP. Hasil atau produk dari reaksi gelap, Rafa? Gula sama oksigen. Hasil apa? Gula doang, nggak pakai oksigen. C6H12O6 atau molekul gula. Tuh, itu doang. Fotosintesis cuma begini doang kok, nggak susah. No. Ya. Jadi fotosintesis yang terjadi di kloroplas, kloroplasnya biasanya muncul juga nih, ada struktur kloroplas, kemudian bagian yang bertanda ini, kayak gitu-gitu. Sebentar. Anggaplah itu sama. Kemudian kemana lagi nih? Kesini lagi deh. Nah, gitu. Z. Nah, oke. Kira-kira kayak ginilah somehow, ya. Lalu keterangannya ada 1, ada 2, ada 3, ada. Oke, kita kasih keterangan bareng-bareng ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 namanya apa? 1? Apa itu 1? Inner membrane. Yes, langsung sebutin aja. Kelihatan kok kalau kalian ngomong di aku.
inner membran atau membran dalam. Aku pakai bahasa Indonesia. Ini membran dalam. 2, ruang antar membran. ruang antar membran. 3, Membran luar. membran luar. 4, Stroma. stroma. 5, Granum. grana atau granum. 6, Lamela. lamela. 7, Filakoid. oid. Ya. Fotosintesis konsepnya ini doang, ada organelnya, ada prosesnya reaksi terang, reaksi gelap, ada hasilnya dari masing-masing reaksi, ada yang diperlukannya. Udah, selesai. Berarti kalian tinggal gabungin catatannya mulai dari yang enzim, kemudian katabolisme, kemudian anabolisme. Kalau misalkan ternyata Bu, kalau katabolisme protein sama lemak apakah tidak dibahas lebih lanjut? Enggak. Katabolisme protein dan katabolisme lemak yang terpenting komponennya adalah mereka sama-sama akan menghasilkan asetil koenzim A untuk masuk ke dalam reaksi siklus Krebs. Jadi persamaan atau persinggungan antara katabolisme lemak, protein, sama karbohidrat adalah pada pembentukan senyawa asetil koenzim A. Ya, itu aja. Kemudian kalau fotosintesis dia pakai energi cahaya atau foton, kalau kemosintesis pakai energi kimia. Udah, itu aja. Bab 2-nya selesai, mulai dari enzim, respirasi, sama fotosintesis. Ya, Nak? Pertemuan berikutnya, besok kita akan ketemu sama bab 3, yaitu materi genetik. Lalu minggu depan kita masih ketemu di tanggal 15 dan 16. Mau pilih hari apa antara Rabu atau Kamis ulangannya? Rabu apa Kamis? Aku ikut kalian. Jadi kalian yang memilih antara Rabu depan atau Kamis depan. Kita Kamis kan ya? Ketemu lagi PKU kan ya? Wait, aku memastikan. Kalau udah pede-pede salah ternyata nyebutnya. Benar kok. Mau Rabu atau Kamis minggu depan? Minggu depan ya, next week ya. 15 atau 16, ulangan bab 2. Kamis aja, Bu. Kamis, Bu. Kamis, ya udah catat di bukunya, catat di agendanya. Kamis depan kita berarti ulangan ya. Sebentar aku nyatet dulu. Kamis. Berarti 16 ya, pakai jam PKO. Kamis kita UH bab 2. Pasti akan ada esai 3. 1 nanya soal enzim, 1 nanya soal katabolisme, 1 nanya soal anabolisme. Pasti akan ada 3 uraian. Nah, pilihan gandanya mungkin sekitar 20 nomor kan, atau mungkin 18, atau mungkin 21, ya sekitar segitu. Yang pasti nggak akan lebih dari 25 totalnya. Ya, Nak? Karena dengan 3 esai masing-masing konsep enzimnya, masing-masing konsep enzim, konsep katabolisme, sama konsep anabolisme. Itu untuk uraian. Udah tahu tuh kalian pasti, oh pasti akan keluar ditanya hasil sama produk sama substrat. Pasti akan ditanya di mananya, pasti akan ditanya bagaimana kerjanya, pasti akan ditanya kenapa hasilnya cuma 36 padahal total 38, yang kayak gitu-gitu pasti akan keluar. Karena aku nyesuaiin sama SKL-nya. Supaya nanti pas kita di semester 2 persiapan untuk ujian sekolah, oh ini waktu itu udah ditandain pas lagi belajar. Ini udah dikasih tanda, udah dikasih bookmark, udah dikasih tanda seru, tanda seru, tanda seru. Jadi nggak susah. Ya, gitu aja. Sekarang kalian istirahat. Istirahat pertama, yang belum sempat sarapan tadi silakan sarapan, yang mau sholat duha silakan sholat duha, yang mau ngecek handphonenya aja silakan, tapi yang pasti jangan cuman tiduran doang ya, bawa bergerak entah itu ke dapur, ke teras, ke mana, ajak main kucingnya, ajak main adiknya. Nanti mulai duduk lagi jam 9.30 ketemu sama Ibu Fitri matematika dasar ya. Buki mohon pamit. Sehat-sehat semuanya. Ketemu lagi besok di materi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.